Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widyasari dengan NIM SS 2023-03468. Di sini saya akan mereview paper dengan judul Analisis Sentimen Komentar iPhone 17 pada platform YouTube menggunakan Indobert dan Support Factor Mesin. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi smartphone yang sangat pesat menyebabkan munculnya berbagai tanggapan dan opini dari masyarakat di media sosial. Salah satu produk yang banyak diperbincangkan adalah iPhone 17. YouTube menjadi salah satu platform yang sering digunakan pengguna untuk memberikan komentar mengenai kelebihan maupun kekurangan produk tersebut. Jumlah komentar yang sangat banyak membuat analisis secara manual menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis sentimen yang mampu mengelompokkan komentar ke dalam sentimen positif atau negatif secara otomatis sehingga dapat membantu memahami persepsi publik terhadap produk iPhone 17. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana kinerja metode Support Factor Mesin atau SVM Indobert dan model Ensemble Indobert SVM dalam melakukan klasifikasi sentimen terhadap komentar YouTube mengenai iPhone 17 serta metode mana yang diberikan hasil terbaik. Batasan masalah. Penelitian hanya menggunakan komentar berbahasa Indonesia yang diperoleh dari video iPhone 17 pada channel YouTube Gadget. Sentimen yang dianalisis dibatasi menjadi dua kategori, yaitu positif dan negatif. Metode yang dibandingkan hanya SVM Indobert dan Ensemble Indobert atau SVM. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa beberapa metode klasifikasi sentimen sehingga dapat diketahui metode yang paling efektif dalam memahami opini masyarakat terhadap iPhone 17 berdasarkan komentar YouTube. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian, pengguna YouTube yang memberikan komentar pada video iPhone 17. Objek penelitian berupa data komentar yang mengandung opini atau sentimen terhadap produk iPhone 17. Metode yang digunakan. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data komentar menggunakan YouTube API. Data yang diperoleh kemudian dibersihkan melalui proses pre-processing seperti menghapus karakter yang tidak diperlukan dan menormalkan teks. Selanjutnya dilakukan pelabelan sentimen menggunakan insert selection. Setelah data siap, model SVM Indobert dan Ensemble Indobert SVM dilatih dan diuji menggunakan dataset yang sama. Hasil klasifikasi kemudian dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan FE-score. Selanjutnya, hasil utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga metode mampu melakukan klasifikasi sentimen dengan baik. Namun, model Indobert menghasilkan performa terbaik dengan tingkat akurasi sebesar 92,29%. Model Ensemble Indobert SVM memperoleh akurasi 91,63%, sedangkan SVM memperoleh akurasi 88,99%. Hasil ini menunjukkan bahwa model berbasis transformer lebih unggul dalam memahami konteks bahasa Indonesia dibanding metode tradisional. Kesimpulan penulis. Penulis menyimpulkan bahwa Indobert merupakan metode yang paling efektif untuk analisis sentimen komentar YouTube berbahasa Indonesia. Kemampuannya dalam memahami konteks kalimat membuat model ini lebih akurat dalam mengklasifikasikan komentar positif maupun negatif dibanding metode lainnya. Analisis permasalahan. Penelitian ini membahas analisis sentimen pada komentar YouTube tentang iPhone 17 untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap produk tersebut. Permasalahan utama adalah banyaknya komentar yang menggunakan bahasa tidak baku, singkatannya, dan bahasa gaul sehingga sulit dipahami oleh sistem komputer. Menurut reviewer, permasalahan ini relevan karena analisis sentimen dapat membantu memahami opini publik dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya ada analisis metodologi. Metodologi penelitian sudah sistematis karena mencakup tahapan pengumpulan data, pre-processing, pelabelan data, pelatihan model, hingga evaluasi hasil. Penggunaan tiga metode yang berbeda memungkinkan perbandingan performa yang lebih objektif, sedangkan metrik evaluasi yang lengkap dan jumlah data yang cukup besar membuat hasil penelitian lebih valid dan terpercaya. Analisis hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indobert memiliki performa terbaik karena mampu memahami konteks kalimat dengan lebih baik dibandingkan metode lainnya. SVM menghasilkan performa yang cukup baik, tetapi masih kesulitan menangani komentar yang ambigu atau memiliki makna tersirat. Sementara itu, Ensemble Indobert SVM memberikan hasil yang stabil, namun belum mampu melampaui kinerja Indobert. Menurut reviewer, hasil ini sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana model berbasis transformer umumnya memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan metode mesin learning tradisional. Kontribusi ilmiah atau non-fatally dan signifikansi. Kontribusi utama penelitian ini adalah melakukan perbandingan performa antara metode SVM Indobert dan Ensemble Indobert SVM pada data komentar YouTube mengenai iPhone 17. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa model berbasis transformer lebih efektif untuk analisis sentimen berbahasa Indonesia. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan sistem analisis
sentimen pada media sosial. Selanjutnya ada kelebihan penelitian. Yang pertama, menggunakan data yang cukup banyak sehingga hasil penelitian lebih meyakinkan. Dua, membandingkan beberapa metode sekaligus sehingga pembaca dapat mengetahui metode yang paling efektif. Tiga, menggunakan metrik evaluasi yang lengkap sehingga performa model dapat dianalisis secara menyeluruh. Empat, topik penelitian sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan media sosial saat ini. Lima, hasil penelitian dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti pemasaran digital, analisis opini publik, dan pengembangan produk. Kekurangan penelitian. Yang pertama, data hanya diambil dari satu channel YouTube sehingga belum mewakili seluruh opini masyarakat. Dua, pelabelan sentimen dilakukan secara otomatis sehingga masih memungkinkan terjadinya kesalahan klasifikasi pada data natif. Tiga, penelitian hanya menggunakan dua kategori sentimen yaitu positif dan negatif tanpa mempertimbangkan sentimen netral. Empat, fokus penelitian hanya pada komentar YouTube sehingga belum diketahui performa model pada platform media sosial lainnya. 5. Belum dilakukan pengujian sehingga model transformer terbaru selain Indobert. Rekomendasi pengembangan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data dari berbagai platform media sosial agar hasil penelitian lebih representatif. Selain itu, pelabelan data dapat dilakukan secara manual atau semi-manual untuk meningkatkan kualitas dataset. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan kategori sentimen netral serta membandingkan Indobert dengan model transformer lain seperti Roberta atau XLM Roberta agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada kesimpulan reviewers. Berdasarkan hasil penelitian, metode Indobert terbukti memiliki performa terbaik dalam analisis sentimen komentar YouTube tentang iPhone 17. Metodologi yang digunakan sudah sistematis dan hasil penelitian mudah dipahami. Meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan, penelitian ini memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam bidang analisis sentimen dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.